Ya makanya itu. Ditulis aja nomor WA saya. Yang ngirimnya gimana? Saya. Saya makanya tulis nomor saya. Sudah? 0831 6227 5711. Ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Dari mana tiga konsep tersebut, di sini bisa kita jelaskan. Yang pertama ada politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan seperangkat cara, kebijakan ataupun strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan negara mewujudkan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada hubungan luar negeri, yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga ada politik internasional, yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Itu adalah makna dari ketiga konsep tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Oke, lalu yang kedua ada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Yang kedua ada suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain, manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto ataupun de jure oleh negara lain. Maksudnya dalam de facto yaitu fakta keberadaan negara, bahwa kalau negara Indonesia itu memang ada di negara kita. Lalu kalau secara resmi berdasarkan hukum, biasanya ada di negara-negara hukum yang memiliki hukum-hukum itu sendiri, lalu Indonesia telah diakui oleh semua negara. Itu secara de jure. Lalu yang kedua ada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya. Negara membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain, tanpa ada permasalahan ataupun adanya permasalahan yang ada di ruang lingkup kenegaraan. Di sini misalkan ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan negara dengan India, Australia, terus ada Belgia, Mesir, dan sebagainya. Lalu kemudian negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Nah, di dalam suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto maupun de jure yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Lalu selanjutnya di sini ada perlu kerjasama dalam bentuk hubungan internasional, antara lain karena faktor-faktor berikut ini. Ada dua faktor, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal, biasanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang, baik melalui kudeta maupun intervensi, atau ikut campur tangan dalam urusan negara dari negara lain ke negara lain. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Artinya sama-sama saling membutuhkan. Kalau misalkan kita membutuhkan A, pasti negara lain akan memberikan pertolongan. Sebagai contohnya seperti kita membutuhkan vaksin, pasti negara-negara lain akan memberikan vaksin-vaksin yang dibutuhkan. Baik itu vaksin
dalam bentuk Omikron, salah satu bentuk untuk mengatasi pandemi pada saat ini. Lalu selanjutnya ada bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain, menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas, aktif, dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lalu pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan juga multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama ada mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua ada pembentukan suatu negara, Republik Indonesia, yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang ketiga ada meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Lalu yang selanjutnya ada pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara kita dan juga internasional. Di sini saya hanya mengambil beberapa topik ataupun inti dalam buku. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih jelasnya, kalian boleh langsung membaca dari sumber buku kalian yang kalian pegang. Dimengerti? Lalu selanjutnya ada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok. Negara kita harus menjadi subjek yang harus menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu mendirikan seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Rongrongan itu istilah rongrongan. Apa ya? Bahasanya agak sulit. Intinya itulah. Yang mana? Dua blok artinya pertemuan antara negara lain dan juga antara negara lain. Itu bisa disebut antara dua blok. Begitu. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan karena saya maaf kalau misalkan terburu-buru karena pembelajaran kita kan hanya 1 jam. Jadi kita harus menyelesaikan semua pembelajaran. Lalu bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia yaitu ada beberapa. Di sini saya mengambil ada 4. Tapi kalau kalian pengen lebih, kalian bisa di sini juga ada kerjasama yang dilakukan. Yaitu ada Indonesia menjadi anggota PBB, lalu memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika, lalu keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, dan juga Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Jadi di sini ada di halaman berapa ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak?
Iya, itu salah satu contohnya. Jadi kita tidak ikut campur urusan negara lain, kita hanya mementingkan negara kita sendiri. Gitu. Nah, di sini ada tugas di halaman 139. Coba kalian kerjakan. 139. Karena kita materinya sudah selesai. Nah, ini saja. Ini juga saya ambil dari buku juga. Karena sehari dalam pertemuan pertama kita harus menyelesaikan satu bab yang terdiri kan di dalam daftar isi kan kita ada beberapa materi. Besok kita akan mempelajari di bab yang selanjutnya itu di peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi. Kalau kita kan di pelajaran kali ini kan kita mempelajari tentang hubungan internasional. Kalau pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang organisasi internasional. Sekarang kalian kerjakan halaman 139 tadi. Individu boleh, kelompok boleh. Silakan. Terserah.
Marilah Suster Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian, kita doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Sudah selesai?
Pulang, Nes, pulang.